لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Nawaitu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan wa 'ilmihim. Alhamdulillahilladzi amana bi ni'matil iman wal islam wa yusalli wa yusallimu 'ala khairil anam sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dinina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayuhal kiram, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ada di ruangan, yang di luar ataupun di seluruh penjuru dunia manapun, marilah senantiasa kunci utama kita sukses lahir batin adalah takwa Allah. Tawakal kepada Allah, hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti bagi-bagi yang kita rasakan seperti biasa. Menu kalau diibaratkan seperti masakan, itu yang menunya seperti itu. Sudah kita ketahui, menunya bernafas, menunya mendengar, berjalan, nah, terus bisa melihat, bisa merasakan, bisa saling mengenal, bisa berpikir, bisa merenung. Itu menu-menu setiap hari. Allah sajikan lagi buat kita. Tinggal bagaimana kita merasakannya, dinikmati atau tidak. Apa sebatas mengecap lidah tanpa bersyukur, atau melihat tanpa bersyukur, mendengar tanpa bersyukur. Nah, setelah kita mengenai sajian dari menu Allah SWT yang luar biasa hasanah banyak, kalau masakan selera Nusantara pun kita tidak pernah merasakan, menu Allah jauh lebih banyak disajikan untuk kita. Nah, kita kembalikan kepada diri kita untuk muhasabah pagi ini awal ini, itu bagaimana kita menyajikan menu untuk Allah. Apa sih yang harus kita berikan kepada Allah? Timbal baliknya, nah, seperti itu. Satu-satunya puncak kenikmatan kelezatan dari menu yang bisa berikan uang tidak bisa. Apa tidak bisa selain doa, syukur, alhamdulillah. Makanya tidak bosan-bosan bagi orang yang beriman itu berdoa itu bukan suatu lewat batas 24 jam terus ada sholat terus doa terus selesai. Tidak. Tapi tanpa batas itu doanya, baik ibadah maupun di luar ibadah, memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud timbal balik rasa syukur. Alhamdulillah Allah sudah memberikan menu, mudah-mudahan menu hari ini kita berikan kepada Allah terbaik dan dinilai di mata Allah sebagai catatan amal terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di akhir mendapatkan syafaat ketika kita benar tulus ikhlas memberikan sholawat ini kepada baginda Rasulullah SAW. Kemarin alhamdulillah sambil-sambil kita semua sudah menyelesaikan suatu rangkaian surat wahyu Allah kita syafaat, yaitu malaikat yang berbaris-baris. Bagaimana di sana waktu itu menekankan isinya tentang semuanya keesaan Allah yang murni, yang tidak boleh diduakan, tidak boleh antarakan yang lain, disamakan, disetarakan dengan makhluk yang lain. Hanya satu Allah, tiada bandingnya, tidak dicipta, tidak menciptakan, dan abadi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kemudian informasi tentang bagaimana menciptakan tugas-tugas para
Malaikat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada yang sudah berbaris-baris soft yang kita ketahui bersama. Setiap malaikat sudah disiapkan oleh Allah untuk selalu siap sedia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan yang selalu zikrullah, berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Satu kali waktu, setiap masa. Ya, setiap waktu. Karena waktu sebenarnya satu kali. Hanya kita di dunia masih banyak proses waktu. Masa lahir, masa kandungan, masa dunia, masa kubur, masa hisab, akhir. Seperti itu. Hari ini kita akan diperkenalkan lagi, walaupun sudah tahu, sudah melihat, ada membacanya bolak-balik tiap hari kalau ngaji. Tapi apa sih apa yang ada di dalam kandungan surat selanjutnya ini? Tentu kita harus tahu juga. Tak kenal maka tak sayang. Dengan saya kenal, tahu makna, ada rasa. Karena rasa ada cinta, cinta mahabbah. Nah itulah ada hubungan yang baik, simbiosis yang baik. Surat itu seperti itu. Jangan buat surat dibaca selesai. Surat itu ibarat seseorang atau si fulan memiliki suatu hasanah, karakteristik, sifat. Kita nikmati, kita rasakan apa maksud, tujuannya untuk apa. Baru ada kolerasi, baru tercipta rasa ukhuwah yang baik antara kita dan surat. Ibaratkan Al-Quran ini dalam makhluk seperti itu. Nah, jadi kita akan melihat rasa cinta. Dari ayat yang kemarin 87 sekarang ada 8 surat yang ke surat Shad, yaitu surat yang ke-38. Nanti jumlahnya 88 ayat. Masih termasuk surat Makkiyah, kemudian diturunkan di Makkiyah, di Mekah, karena surat-surat yang panjang. Waktu dakwah Rasulullah SAW. Kondisinya ini setelah turun surat Al-Qamar. Nah, tapi sebelum surat Al-A'raf. Kenapa bisa kita namakan surat Shad kata Allah Subhanahu wa taala? Karena ya Rasul dimulai dengan Shad tadi. Kalau alif lam mim ra. Ya. Qaf ya ain shad, qaf ha ya ain shad. Ini shad. Hanya Allah tentunya yang akan mengetahui makna-makna kalimat ayat ini. Nanti di dalam surat Shad ini ada informasi tentang bagaimana kita ini bisa memupuk rasa iman. Bagaimana bisa menunjukkan Allah menunjukkan kekuasaan sebagai yang menciptakan alam, yang memberitahu, yang memberi kabar, memberi wahyu, memberi syariat hukum kepada para anbiya, para nabi, yang menunjukkan Al-Quran langsung, yang menciptakan yaumil akhir, yang membalas yang baik untuk surga dan membalas yang jahat yang buruk, yaitu jannah atau neraka jahanam. Ini bagaimana kita mempercayai hal-hal semacam itu. Itu kunci yang pertama. Ada tentang bagaimana untuk energi keimanan kita nanti ditekankan, untuk pola pikir kita, untuk percaya kita tentang Allah, tentang sumpah Allah dengan Al-Quran, untuk menunjukkan bahwa kita itu betul-betul wahyu dan isinya benar. Ya, berbagai macam ayat, surat dan ayat di surat-surat sebelumnya banyak tentang sumpah Allah, tentang kebenaran Al-Quran ini. Nah, ini pokok iman pun ditanamkan di sini. Bagaimana kita harus bisa mengimani kepada baginda Rasulullah SAW, yang bagaimana pada waktu itu khusus untuk orang Muslim jangan sampai menuduhnya dengan bermacam-macam tuduhan seperti tukang sihir, tukang tenung, ahli sihir, orang yang bisa mempengaruhi dan sebagainya. Kalau orang dulu tukang sihir zaman baginda Rasul yang bisa membawa, merayu, bisa mempengaruhi lah semacam itu. Nah, kalau kita kan ada semacam hipnotis yang dengan berbagai macam ucapan, dengan gaya karakteristik ketika orang itu terbawa, diri kita bahkan menjadi anggota di baiat, terpengaruh. Nah, seperti itu. Nah, ini tentang iman. Tapi untuk Rasulullah SAW, gimana kita paling luar biasa. Kalau orang musyrik Mekah, tantangannya di depan langsung. Percaya tidak percaya kepada baginda Rasul, tapi pokok keimanan untuk kita, bagaimana kita ditanamkan percaya tidak kepada baginda Rasul yang 1443 ada, sudah menuaikan wahyu oleh Allah melalui Al-Quran, terus percaya tidak? Nah, itu pokok iman. Kalau bagi orang-orang generasi zaman sekarang, dimanapun Anda berada, kita berada seperti itu. Nanti di sana juga ada sebuah kisah masih seperti dahulu menjelaskan kisah Nabi Nuh, juga kaum Ad, Fir'aun, tentang Asbab Al-Haq yang ingkar hukum Allah. Ada suatu cerita Asbab Al-Aikah, ada suatu kota
yang pernah kita bahas dulu kota Aikah. Sudah cerita Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub juga ada, juga Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, juga Nabi Yakub yang terpilih. Sekarang Nabi Ismail, Ilyas, Zulkifli yang orang-orang soleh. Juga diulangi lagi, ada penambahan di surat Shad ini seperti halnya surat As-Saffat tadi. Ada sebuah pengingat lagi tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan juga Iblis, supaya jadi pelajaran bagi kita manusia bahwa Iblis itu adalah musuh terbesar kita atau mereka, kita semua yang selalu ingin menjatuhkan mereka pada kesesatan. Untuk itu mari kita coba buka makna. Pertama, ini tentang bagaimana kabar setiap hidup itu pasti ada masalah. Setiap masalah ada problem. Setiap dakwah pasti ada tantangan. Setiap tantangan pasti ada musuh. Latar belakangnya pasti ada musuh. Ada yang tidak suka, ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu sudah jadi kodrat Allah. Nah, di gambaran surat Shad di ayat yang pertama hingga nanti kita akhir ya 11 ayat pertama ini, bagaimana siapapun, kelompok manapun, orang manapun yang hidup di dunia yang memusuhi para anbiya, para nabi akan dihancurkan oleh Allah, akan selalu dikalahkan tanpa pun. Ini wahyu kepastian. Jadi tentang walaupun hebatnya mereka, kekuasaan tinggi, jumlah rakyat, pasukan yang banyak, nah, tapi betapa apapun musuh yang selalu menghalang-halangi langkah-langkah dakwah para anbiya, para rasul, hancur, dikalahkan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'anil dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin qadadahu wa la tahina manas wa 'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aj'al al-alihata alihatan wahidah inna hadha la syai'un 'ujab وانطلق الملأ منهم عن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا احتلال أو أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محصور من الأحزاب. صدق الله العظيم. Walaupun kita 11 ayat kita bacakan, kita ucapkan, kita lantunkan, didengarkan, itu sama-sama mendapatkan potensi amal karena mengikuti, mendalami, mempelajari kebaikan yang utama tentang kalimat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama tentu Shad, demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. Al-Dzikr wal Qur'anil dzikr. Demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. Allah memulai firman-Nya dengan wafatih as-suwar Shad. Ini seperti halnya Allah memulai beberapa surat yang diberikan di Mekah. Kita ketahui bersama banyak sebagai muqaddimah awal, sebagai penarik, ada sebagai penarik pesan agar orang itu tertarik. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dua tempat di Mekah dan dua surat ini diturunkan di Madinah. Tentang ada ayat sebagai penarik agar orang ini tertarik ataupun mau mendengarkan. Nah, mengenai penafsiran fawatih asy-syawar yang telah ditemukan secara luas pada penafsiran ayat yang pertama ini surat ini, yang kedua Al-Baqarah, Al-Quran dan tafsirnya. Yang kita tahu bersama, ini rincian informasi ini sama persis dengan alif lam mim ra, seperti itu. Allah yang mengetahui rahasia di balik ayat-ayat sebagai pertama untuk penafsir. Nah, ini kejelasannya tentang sumpah Allah tadi. Wal Qur'anil dzikr, wal Qur'ani dzikr.
Apa maknanya? Allah bersumpah dengan Al-Quran yang mempunyai keagungan isinya, luas, agung, besar, kaya penuh hasanah. Kalau agung itu ya mencakup segalanya. Di samping keagungannya, bagaimana Al-Quran ini memiliki kemuliaan martabatnya. Kalau tingkat kesusastraan, bahasa, puisi itu bisa dikalahkan. Buku, semaradana, kurindam, prosa, sajak, main-main seperti itulah orang-orang yang ahli seperti itu bisa dikalahkan. Jadi martabat dan tingkatannya tinggi. Yang tidak bisa faktur surah. Tidak ada yang bisa membuat semisal ayat seperti ini. Allah menjelaskan kekuasaan langit, menjelaskan kekuasaan bumi, menciptakan manusia itu dijelaskan. Tapi manusia tidak bisa membuat ayat seperti itu. Ya. Hanya bisa melihat dan ia mengiyakan. Jadi tidak ada yang bisa. Terus juga bagaimana menunjukkan Allah menunjukkan kesempurnaan hukumnya yang membuka dan menakutkan. Hukumnya luar biasa. Hukum qisas kah, hukum rajam kah, hukum riba kah, itu ada sesuai keadilan. Hukum antara laki-laki kah, hukum antara hukum perang kah, ada semuanya. Hukum setelah haji kah, banyak dikupas habis di setelah ayat sebelum. Nah, bagaimana Allah menjelaskan tentang keagungan ini? Al-Quran ini dengan yang mempunyai keagungan. Inna dzikr, agar manusia semua siapapun itu tujuannya untuk manusia bisa memahami bersatu makna ayat Quran yang diturunkan kepada Rasul. Ini benar-benar dari Allah dan mengandung ajaran yang benar-benar yang disampaikan oleh Rasulullah kepada seluruh manusia. Allah menjelaskan ini dari Allah menunjukkan untuk para anbiya, kita semua. Bukan para orang-orang pintar itu kemudian membuat suatu rangkaian cerita, membuat surat ataupun kalimat-kalimat itu biasanya dirangkai sendiri, dibuat sendiri, pemikiran sendiri. Itu jauh beda. Allah menurunkan, Rasul pun menyampaikan untuk manusia, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nas. Allah Nabi sendiri untuk Allah untuk memerintahkan kepada Nabi Allah mengucapkan ya ayyuhan nabi, Nabi pun berucap ya ayyuhan nabi. Kok masa saya berucap kepada diri sendiri? Kan kalau dalam kenyataannya seperti itu. Kok Nabi ngomong sendiri kayak orang gila? Tapi Rasul mengatakan sesuai dengan ya nabi, hai para nabi, ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin wa qul alaihim, misalnya contohnya. Itu kan jelas. Hai para nabi, perangilah orang-orang kufar, yang musyrik, yang murtad, seperti itu. Nah, ini keterangannya jelas. Siap untuk umum jelas, untuk para anbiya, untuk manusia, untuk yang beriman, ya ayyuhal ladzina amanu, ya ayyuhal musyrikun, ya ayyuhal munafiqun, ayatnya jelas. Kemudian balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Allah mengungkapkan keadaan orang-orang kafir Mekah setelah jabaran ini loh, Al-Quran ini sifatnya seperti ini. Dan perbedaannya jelas antara syair dengan Al-Quran ini beda jauh dengan para anbiya. Kemudian Allah mengungkapkan tentang lingkungan kondisi orang-orang kafir Mekah yang mengingkari kebenaran Allah, dan tidak dapat melihat nilai-nilai kebenaran. Buta mata, buta hati, buta segala-galanya yang sebenarnya sudah jelas. Yang sebenarnya sangat penting bagi kesejahteraan mereka sendiri. Tentunya nanti untuk kebutuhan di dunia, bahkan lebih di akhirat. Itu tujuannya menyembah buat apa sih? Apa untuk mereka itu untuk menyembah patung untuk senang-senang di dunia aja? Tentu semua punya kategori tujuan yaumil akhir juga. Ada penyembahan berhala-berhala, itu tujuannya mereka pasti selamat. Bukan untuk selamat di dunia saja. Nah, ini penyelewengan sekali diluruskan untuk orang-orang musyrik Mekah yang sudah salah kaprah. Nah, rangkaian akan akhirat dijelaskan, dunia dijelaskan. Karena apa? Karena pada waktu itu orang-orang musyrik Mekah tingkat sombongnya tinggi, sudah sombongnya tinggi, zuhud dunianya sangat tinggi, merasa dapat dari sendiri, dari kelompoknya sendiri, paling hebat sendiri seperti itu. Nah, jiwa-jiwa seperti itu sudah mendarah daging dari dulu, sejak dulu sudah lama. Nah, para suku-suku Haus, Khazraj, Anahan, banyak suku-suku itu seperti itu, saling berlomba-lomba menunjukkan kehebatannya masing-masing. Jadi jiwa-jiwa sombong
hukum riba itu sudah terjadi. Ya jangankan dikatakan masyarakat jahiliyah, dimanapun orang-orang yang tidak memberi kemanusiaan ya hukumnya hukum riba. Siapa yang menang, siapa yang kuat, pedang yang paling hebat dan yang paling di atas angin, seperti itu istilahnya. Di kesombongan mereka orang-orang muslimnya sudah terlihat pada waktu itu oleh Allah pada tindakan mereka terhadap anbiya para rasul dan juga para pengikutnya. Walaupun hanya di dakwah tapi memiliki rasa sombong yang tinggi. Mereka jelas-jelas sudah merendahkan kaum muslimin karena merasa lebih kuat, lebih banyak hartanya. Nah itu mereka tunjukkan seperti itu pada waktu. Sedangkan kaum muslimin terdiri dari orang-orang miskin yang berjumlah sedikit. Ini Allah ceritakan di ayat yang kedua ini gambaran turunnya ayat ini karena keadaan musyrik, keadaan Mekah seperti itu. Nah, kemudian terjadi suatu permusuhan yang sengit yang disebabkan karena ajaran yang dibawa oleh Rasul itu mengancam agama dan mereka. Setelah itu tentu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama menceritakan ya tokulah. Nah ini mulailah ada gelombang-gelombang pertentangan, permusuhan. Mereka tidak terima ada agama baru. Mereka merasa dihina kalau Rasulullah melecehkan patung-patung berhala yang dijadikan sembah-sembahan di samping Allah. Mereka sebenarnya kan ada yang benar-benar percaya Allah, tapi di samping Mekah itu dijadikan wazir itu perantara. Kalau ada Allah harus ada ini, ada patung ini untuk nyampe ke Allah. Seperti itu. Harusnya berdoa memohon langsung ke pusat. Nah intinya menceritakan ayat yang kedua menceritakan kondisi lingkup orang-orang Mekah hingga ayat ini turun. Kemudian kam ahlakna min qablihim min qarnin fanala wala ta'ila manas. Ayat yang ketiga ini Allah mengabarkan betapa banyak umat yang sebelum mereka yang telah kami binasakan. Ini tentunya mengingatkan lagi cerita untuk agar sebagai warning, agar jadi pemikiran orang muslim mereka tentang jangan sampai terjadi hal yang serupa. Karena zaman-zaman dulu sebelum mereka hidup di dunia, tinggal di dunia pun sudah terjadi kehancuran karena kelingkaran tadi, kebobrokan akhlak, kesalahan ketauhidan, menyembah yang salah seperti. Ayat ketiga Allah mencari kesombongan dan permusuhan mereka dengan menjelaskan bahwa betapa banyak untuk kaum umat sebelum mereka ini yang juga menghina para ambiyanya, yang mengingkari para rasulnya. Sudah dijelaskan tidak diikuti, membantah, memangkat, dimusnahkan. Kalau kita ketahui hanya Nuh, Ad, Samud seperti itu, ataupun orang-orang yang Nabi Musa alaihissalam sesungguhnya banyak. Ambiya itu ribuan. Kalau kita itu para rasul 333. Nah, iya kan kalau kita ketahui dengan hadis. Nah itu lebih banyak lagi. Kalau terus gelombang-gelombang cerita, gelombang-gelombang kejadian tidak dipahami juga, ya jangan sampai seperti itu lagi. Saya mau sampaikan itu seperti itu. Di atas seperti itu dibantunya ayat seperti itu. Mulai ada ayat maklumat, ayat-ayat penekanan, ya ayat-ayat sebagai surat ataupun kitab terakhir seperti itu. Jadi ada warning-warning yang jelas, kisi-kisinya jelas. Kalau dulu kisi-kisinya hanya pelajaran, kalau ini kisi-kisinya penekanan agar pelajaran itu dijadikan peringatan. Tidak untuk orang musyrik, nanti untuk orang akhir zaman juga. Allah gambarkan yang ketiga, Allah binasakan juga orang dulu. Bagaimana ketika azab itu ditimpakan kepada orang-orang dahulu, ya sama persis. Kalau sudah datang azab, minta tolong kepada Allah, minta selamat, minta dilindungi. Kalau sudah selamat, komunikasi lancar lagi, hilang rasa syukur lagi. Seperti itu. Permintaan itu tidak berguna lagi dan mereka dapat melepaskan diri dari siksa yang dibinasakan. Rutinitas kejadian seperti itu sudah banyak dan berlangsung ribuan tahun. Ketok tular antara para anbiya itu selalu terjadi seperti itu. Makanya ditekankan oleh orang musyrikin turunnya wahyu ini sebagai warning terakhir, wahyu terakhir. Dan setelah itu tidak ada lagi peringatan. Ya, bisa saja kehancuran bumi, banjir bandang ataupun gunung meletus. Nah itu semua adalah ketentuan dari Allah sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berambiah.
Peringatannya bisa melalui para orang-orang soleh, orang yang bernasihat. Tapi kalau tidak diperingati, tidak dihiraukan, ya bisa jadi kehancuran. Jangan salah, kedudukan orang soleh itu wajib juga. Orang-orang yang ulama yang pintar, orang yang soleh yang benar-benar arif kepada Allah itu memiliki daya yang luar biasa. Kalau tidak digubris, didengar bisa jadi suatu. Kalau sudah Allah memberi ini kaitannya seperti itu. Nah, ayat keempat, kemudian wajibu anja'ahum mudhir minhum wa qala kafirun hada sahirun kada ajra al-alihata innaha wahidah innaha la syai'un ujab. Ayat 4 hingga 5. Pemaksanya bagaimana Allah juga mengungkapkan keadaan orang kafir Mekah setelah diperingatkan tentang azab terdahulu, kemudian diinformasikan keadaan orang kafir Mekah ini. Wahyu itu sambil diingatkan tentang kondisi waktu sampean-sampean. Nah seperti itu maksud Allah memberikan wahyu itu. Allah mengungkapkan kepada orang kafir Mekah yang sangat heran ketika Nabi yang datang kepada mereka ternyata manusia biasa dari kalangan mereka juga. Jadi bahasanya Allah kupas juga bagaimana sudah disampaikan tentang orang dahulu. Kalian ini orang musyrik jangan sampai seperti dulu. Nah Allah juga memberikan wahyu tentang ada orang kelompok musyrik Mekah yang heran, yang sebenarnya yang minta-mintakan mereka, yang datangkan pengen yang memberikan petunjuk yang baik-baik sudah datang, tapi mereka menolaknya. Nah keadaan penolakan mereka ini, jiwa-jiwa mereka ini Allah lupakan juga dalam bentuk surat karakter mereka ini. Jadi kalau itu tuh singgungan, jangan sampai ada yang menyindir seperti itu, jangan sampai ada yang heran-heran lagi tentang ada cerita seperti itu. Ini sudah disekakmat kalau bahasa orang mau heran-heran sudah diketahui oleh Allah tentang ada orang yang heran-heran seperti itu. Jadi sudah disekakmat. Yang menurut orang-orang musyrik Mekah ini, Muhammad yang mengaku dirinya diangkat menjadi Rasul itu tidak mempunyai keistimewaan. Rasa tidak percaya, tidak senang itu watak-watak orang muslim itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui juga. Bukan buatan Rasul. Jadi bukan Rasul itu ngomong kalian tidak ada yang suka terhadap saya, ini seperti ini. Nah, itu kan kalimat. Tapi Allah menceritakan kok bisa-bisanya orang Rasul bisa menyampaikan seperti itu. Kalimat tentang tidak ada yang orang congkak, tidak mau mendengar seperti itu. Tidak suka jasmaninya kan, rohaninya, padahal pada Rasul itu tinggi. Dengan demikian tidak mungkin Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang tinggi. Alih-alihnya selalu dengan martabat saja. Mereka tahu Rasul hanya seorang pedagang ataupun pembantu orang saudagar kaya pada waktu itu. Ya kan, sebagai pekerja, anak yatim, seperti itu. Nah ini sebabnya mereka mengatakan bahwa Rasul kita ini hanya tukang sihir. Tukang sihir yang punya keberuntungan. Tiba-tiba mendapatkan insting, mendapatkan ilham seperti itu, terus bisa berkoar, bisa bersilat lidah seperti itu. Yang sebelumnya diam, hanya bisa mengembala ternak, berdagang, membantu paman, seperti itu. Kok tiba-tiba bisa berucap, bisa berkalimat. Nah, takjubnya di situ, tapi ini mah bikin akar saja. Bahkan menganggap Rasul itu pendusta. Apa yang mau sampaikan, maupun kata pelarangan dikatakan dari Allah adalah dusta. Nah ini sebagai pengingat, karena apa Allah berikan sebagai informasi sebagai wahyu, agar jangan sampai ada menganggap orang muslim itu seperti itu. Makanya di sekakmat itu ayatnya turun dulu sebelum orang itu menyekat Rasul itu dusta. Walaupun memang sudah kenyataan sudah terjadi pada waktu itu. Ada di ayat surat yang akhir bagaimana tuduhan-tuduhan orang musyrik ini kepada baginda Rasul itu sangat kejam. Ada di surat Yunus yang kita bahas yang kedua, bagaimana akala linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an amdirin nasa wa basyirul ladzina amanu anna lahum qaddama sidqin 'inda rabbihim ingsin qalu inda rabbihim sidq qala al-kafirina inna hadza la sahirun mubin. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka dengan mengucapkan berilah peringatan kepada manusia dan berikanlah orang-orang yang beriman
bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan, kalimatnya seperti itu. Orang kafir itu nanti berkata, orang ini Muhammad benar-benar muslim. Surat Yunus pun seperti itu. Jadi sifat, watak kotis, bentuk, tujuan itu dikupas. Ayat seperti itu, firman itu seperti itu. Jadi jangan sampai orang itu menurut strategi untuk melakukan muslim. Nanti hari ini kita akhir di ayat yang kelima. Nanti kita lanjutkan besok ayat 6 hingga 11. Nah, ayat yang kelima ini ada turunnya ayat, ada sababnya, sabab musabab, atau dalam bentuknya sabab penuzulnya. Di ayat kelima ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir datangnya, Ibnu Jarir At-Tabari, sumbernya dari Ibnu Abbas yang beliau menyatakan bahwa setelah Abu Thalib sakit, kondisinya sakit pada waktu masuk serombongan orang Quraisy. Nah, serombongan ini masuk, di antara mereka terdapat Abu Jahal. Ini mulai tentunya kita ketahui edisi dakwah awal pertama. Abu Jahal ini, orang ini, kelompok Abu Jahal berkata, sesungguhnya kemenakanmu mencaci maki Tuhan kami. Ia betul-betul berbuat dan mengatakannya, alangkah baiknya kalau kau mengutus orang untuk melarang. Nah, ini dasar kelima turun ini, bisanya surat ini turun adanya orang yang rombongan yang mencela, menghalang-halangi dakwah Rasul ke Abu Thalib seperti itu. Ya, ponakanmu itu melarang kami untuk menyembah berhala kami seperti itu. Sebaik sampai ini melaranglah, nggak usah dilanjutkanlah seperti itu. Jadi jangan dilanjutkan, udah biar aja. Jangan besar-besarkan urusan kami dia sendiri. Nggak usah dituntut. Maka Abu Thalib pun mengutus utusan kepada. Ini awal ceritanya. Jadi Abu Thalib menyampaikan kepada utusan wasit untuk datang kepada Rasul untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Abu Jahal tadi, keluh kesahnya. Lalu Nabi pun datang ke Mak dan masuk ke rumah beliau. Sedangkan jarak antara orang Quraisy dengan Abu Thalib dekat sekali, sekedar tempat duduk yang cukup untuk seseorang. Ini awal-awal dakwah seperti ini. Nah, Ibnu Abbas sebagai sahabat mengatakan bahwa Abu Jahal ini khawatir kalau Nabi duduk di samping Abu Thalib. Nah, seperti itu sampai akan dipengaruhi. Abu Thalib termasuk orang besar juga, jangan sampai terpengaruh. Lalu ia menjawab menjadi bersikap lunak. Ia lalu melompat dan duduk di tempat yang belum diduduki di sisi Abu Thalib. Dan demikian Rasulullah tidak mendapatkan tempat duduk di dekat paman. Jadi kayak main-main aja seperti itu. Kalau dalam lingkup musyawarah ini bakalan melindungi ponakannya nih. Jangan sampai ada bisik-bisikan. Rasulullah datang, saya duduk di samping paman. Seperti itu Abu Jahalnya. Ini ceritanya seperti itu. Jadi sebelum ada ketok ular untuk menyampaikan omongan ataupun ada firasat kebaikan, hubungan yang baik, ya kan jadinya kelompok yang baik biasanya dengan suatu kelompok biasanya dengan kelompok ini, kelompok A seperti ini. Biasanya kelihatan karakternya kelihatan. Ini keadaan ini seperti ini sering terjadi. Akhirnya beliau duduk di dekat. Akhirnya Rasulullah duduk di dekat pintu. Lalu Abu Thalib berkata kepada beliau. Jadi jauh jaraknya antara Abu Thalib dengan Rasulullah SAW. Karena tidak menunjuk tempat biasanya di samping Abu Thalib. Hai ponakanku, mengapa kaummu mengadukan engkau? Jadi ngomongnya jaraknya jauh, tidak secara berbisik-bisik, tidak hati ke hati seperti itu. Ya mungkin bisa jadi nanti suasana mempengaruhi jadi panas, ya kan karena jarak jauh seperti itu. Mengapa mereka menunggu memaki Tuhan mereka yang kau pun mengatakan begitu. Jadi kena hipnotis Abu Jahal tadi. Jadi kena pengaruh. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang banyak sekali berbicara dengan Abu Thalib. Jadi sambil jarak jauh, sambil membisik-bisikan seperti itu, dia terpengaruh saja seperti itu. Nah, Rasulullah dari jarak jauh berkata, wahai temanku, sesungguhnya saya ingin agar mereka itu menyatakan kalimat yang satu saja, cuma satu, dan jarak jauh ngomong yang dengan kalimat itu orang-orang Arab tunduk kepada mereka, dan orang-orang Ajam selain Arab membayar jizyah pajak kepada mereka. Satu kalimat, la ilaha illallah tadi, sudah itu saja, cuma itu.
Ya kalau kalimat itu nanti tuh saya tidak menduduki kerajaan dan menjadi raja, tapi sampai membesar ini menjadi orang yang mulia, seperti itu maksud Rasulullah. Maka mereka pun senang akan kalimat yang diusulkan itu dan senang pula akan perkataan Rasul. Lalu kaum Quraisy itu berkata, apa kalimat itu? Demi ayahmu tentu kami memberi balasan kepada kepalamu 10 kali lipat. Orang Quraisy yang di samping-samping itu sepakat dengan kalimat satu kalimat yang luar biasa itu, masih belum tahu apa nanti rahasia dari satu kalimat itu. Saya setuju dengan apa yang dikalimatkan. Masuk apa yang diucapkan seperti itu. Nah, Rasul bersabda, la ilaha illallah. Maka mereka pun bangkit dengan berontak. Kok tiba-tiba dia berucap seperti itu? Tiada Tuhan selain Allah. Ya kan udah langsung tahu la ilaha illallah bahasa mereka sendiri. Mengapa mereka menjadikan Tuhan itu banyak satu saja? Sehingga ini benar-benar suatu hal yang mengherankan. Maka turun ayat yang kelima. Nah, Allah menjelaskan keheranan kaum musyrik akan jalan Rasul ini. Mereka heran mengapa Rasulullah SAW menjadikan Tuhan hanya satu saja. Tidak semua kita sendiri, tidak kelompok kaum Su'ad, Haus, Akras, Kana, kabilah-kabilah seperti itu. Tapi satu saja, satu Tuhan. Ini bertentangan dengan kepercayaan nenek moyang. Masa memang bikin-bikinnya ya nafsu-nafsu sendiri. Tidak untuk keseluruhan, berarti masa Tuhannya orang Arab, bukan orang Persia, bukan orang Romawi. Nah, berarti kan bisa dikalahkan dengan bisa saja Tuhan mereka ini bisa dikalahkan oleh Tuhan orang yang lain itu. Harusnya berpikir seperti itu. Nah, ketika Rasulullah mengajak mereka agar meninggalkan sembahan-sembahan mereka yang banyak itu, kemudian menggantikan dengan penyembah Allah yang satu saja yang esa Tuhan, maka mereka mengatakan surah Muhammad itu bukan masalah yang remeh. Jadi tambah ketat, tambah berubah. Ini menjadi-jadi akan benar-benar suatu yang mengherankan, tantangan. Nah, mereka sekolah mengingkari setelah itu karena yakin bahwa tidak mungkin leluhur mereka, nenek moyang mereka menganut keyakinan yang salah. Jadi paham tetap kepada aliran yang dulu. Nah, seperti itu. Jangan sesajen di tempat ini. Ya orang dari dulunya ada sesajen. Kalau ada sesajen nanti datang rohnya. Nah kayak gitu. Orang yang tidak mempunyai keimanan dalam agama. Orang Islam ya jangan sampai seperti itu. Masuk. Kalau nggak ada misalnya hari ini nggak bagus ya hari besok buka teki nggak besok ya nggak hari Senin ya hari Selasa buka perdagangan jangan buka hari Senin jangan keluar hari Sabtu ya semua hari bagus semuanya 5 tahun. Nah seperti itu maknanya. Jadi jangan percaya sama hal-hal yang tidak kebetulan maknanya seperti itu. Hakikatnya kepada Allah hari yang bagus di hari yang bagus waktu yang bagus masa itu bagus. Allah ciptakan kita masa waktu dunia itu semuanya sempurna. Ini tujuan kita. Jadi jangan sampai hal seperti itu menemukan cincin-cincinnya bagus, kok ada energi, kok dengan cincin ini bisa selamat, kalung ini bisa selamat. Seperti itu suatu sihir kecil seperti itu. Ya ini biasa saja benda yang saya sebut aksesoris seperti itu. Nah orang Islam itu rata-rata orang yang belum kuat itu biasanya yang dikait-kaitkan. Bahkan dengan bacaan-bacaan seseorang yang bisa mempengaruhi, bisa dengan dorong-dorong itu sekarang banyak di media-media ini bisa mendorong itu ya ilmu trik ada sesuatu kreator video saja bukan ahli ilmu silat mata. Walau sholat mudah-mudahan ini ilmu yang manfaat di mana kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nilai catatan amal yang baik dan menu kita berikan yang terbaik atas apa yang Allah berikan. Sudah banyak ini aliran-aliran kebaikan menu Allah kepada kita. Desiran hirup udara saja ini sudah luar biasa miliaran. Menu yang Allah berikan kepada kita, tinggal bagaimana kita memberikan menu terbaik balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa Fathul Majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa illa ahya bi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.